Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Maharani Stekar akan menceritakan biografi Ibu Sina atau Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina adalah seorang dokter Persia terkemuka yang menjadi filsuf muslim serta perintis ilmu kedokteran dunia. Lahir pada 980 di Bukhara, di Uzbekistan, Ibnu Sina mendapatkan dukungan dari kerajaan setelah mengobati Raja Bukhara dan Hamadan atau Iran saat ini. Ahli diagnosis dengan nama latin Avicenna ini mengasah keterampilannya yang luar biasa di bidang-bidang yang diabadikan oleh orang lain. Dia menggabungkan pengetahuan ilmiahnya dengan pertanyaan fisiologis yang dirinci dalam studi Al-Qanun fil Tib dan Kitab Al-Shifa atau Kitab Penyembuhan. Penyelidikan filosofisnya kompleks, menggabungkan perspektif Aristotelian dan Platonis dengan teologi Muslim. Paradigmanya canggih membagi semua pengetahuan menjadi teori, matematika, fisika, kimia, astronomi, dan metafisika, dan ilmu praktis, filsafat, etika, ekonomi, dan politik. Sementara pandangan rasionalnya tentang hakikat Tuhan dan kehidupan membuatnya menyimpulkan bahwa ada tempat untuk dia jasmani dan roh. Karya pemikirannya dikagumi di seluruh dunia. Paling mencolok salah satunya penghormatan untuknya terlihat di aula utama Fakultas Kedokteran Universitas Paris. Saat Ibnu Sina berusia 13 tahun, kemudian dia memulai mempelajari ilmu medis dan dengan cepat mendapatkan reputasi yang baik. 3 tahun kemudian dia mendedikasikan semua usahanya untuk belajar kedokteran. Status sebagai seorang dokter terkenal sudah diraihnya saat berusia 18 tahun. Dalam periode itu, dia berhasil menyembuhkan Nuh Ibnu Mansur, pengusaha Samadis. Padahal, semua tabib terkemuka saat itu sudah putus asa menangani penyakit Sultan Nuh II. Atas usahanya yang besar, tabib muda ini diperbolehkan mengakses perpustakaan Sultan yang luas, berisi manuskrip langka. Itulah yang memfasilitasi kegiatan penelitiannya. Saat menginjak usia 22 tahun, ayahnya wafat. Dia memutuskan pindah ke Jurjan dekat Laut Kaspia dan mengajarkan tentang logika serta astronomi. Kemudian dia pergi ke Rey dan Hamadan, keduanya di Iran sekarang, menulis dan mengajar karya-karyanya dari kegiatan utama dalam perjalanan ini. Dari Hamadan, dia pindah ke Isfahan dan menyelesaikan tulisan-tulisan epiknya. Namun akibat terus melakukan perjalanan, terlalu banyak mengerahkan tenaga mental dan diperbudak oleh kekacauan politik, kesehatan ambruk. Dekade terakhir dalam hidupnya, Ibnu Sina menghabiskan waktu untuk melayani seorang komandan militer ala al-Dawlah Muhammad. Selain sebagai dokter, sastrawan umum, dan konsultan ilmiah, dia juga membantu selama komandan itu ikut dalam kampanye. Adapun karya ilmiah dari Ibnu Sina adalah kontribusi Avicenna. Yang paling penting bagi ilmu kedokteran adalah bukunya yang terkenal Al-Qanun fil Tib atau The Canon of Medicine yang dikenal sebagai kanon di barat. Buku ini adalah ensiklopedia kedokteran 5 jilid besar. Isinya mencakup lebih dari 1 juta kata. Di dalamnya terdiri dari pengetahuan medis yang tersedia dari sumber kuno dan muslim. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 dan digunakan sebagai teks kedokteran standar di universitas-universitas Eropa hingga pertengahan abad 17. Karya besarnya yang lain adalah The Book of Healing. Buku ini dimaksudkan untuk menyembuhkan jiwa, itu dibagi menjadi 4 bagian: logika, ilmu dalam, matematika, dan metafisika. Dalam teks medisnya, Ibnu Sina juga mengidentifikasi penyakit menular seperti TBC. Beberapa abad sebelumnya, Louis Pasteur, dia juga menemukan kemungkinan penyakit menyebar melalui air dan tanah. Dia bahkan menyelidiki kesehatan emosional seseorang, jauh sebelum teknik biofeed diperkenalkan. Kontribusi lainnya antara lain deskripsi meningitis, berbagai bagian mata dan katup jantung, dan bagaimana cara berkontribusi pada nyeri otot. Kemajuan yang dibuat dalam bidang anatomi, ginekologi, dan pediatri begitu canggih. Alhasil bukunya segera menjadi buku teks utama yang digunakan di sekolah kedokteran Eropa hingga abad ke-17. Pencapaian Ibnu Sina menemukan kebenaran tertinggi ilmu, pantas mendapat perhatian. Konsepsi tentang realitas dan penerangan yang dimiliki berputar di sekitar Tuhan. Sebagai prinsip dari sebuah eksistensi, dia berpandangan bahwa Tuhan adalah intelek murni dan sumber dari segala sesuatu. Namun karena kebutuhan, manusia dipanggil untuk menggunakan konsep nyata yang sekarang disebut sebagai ilmu pengetahuan. Dengan demikian, manusia dipanggil untuk mengembangkan dan menggunakan aturan logika untuk memenuhi kebutuhannya.
Konsep dasar logika Ibnu Sina dikembangkan dari gurunya, Aristoteles. Dari konsep sang guru, dia menambahkan pandangannya tentang pentingnya kebutuhan manusia untuk mendapatkan pengetahuan untuk kemajuan hidupnya. Meskipun semua kecerdasan berasal dari Tuhan, menurutnya kemampuan seseorang untuk memperoleh pengetahuan menemukan cara pandangnya. Untuk mencapai itu, manusia perlu meningkatkan kehidupan mereka dengan mengembangkan keseimbangan antara kebutuhan fisik dan spiritual, dengan iman menjadi salah satu dari beberapa bahan utama yang menopang kehidupan. Menurutnya, Tuhan sebagai titik tertinggi di atas intelek murni tidak bertentangan dengan upaya manusia untuk mencari ilmu pengetahuan, sebab dengan ilmu pengetahuan itu, manusia justru dapat lebih memahami keagungan Tuhan.